Film perang Rusia yang kalian rindukan hadir kembali. Pengalaman visual film yang sebagus film blockbuster Hollywood. Film ini diadaptasi dari acara nyata, yang terjadi pada tahun 2014. Kejadian nyata yang terjadi di Luhansk, Ukraina, pada bulan Agustus tahun ini. Berdasarkan kejadian ini, Rusia mengadaptasi dan merilis film baru, berjudul Hot Sunlight. Sebuah truk yang melaju kencang tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Turunlah beberapa orang dari mobil, memasang meriam, bersiap untuk mengebom desa yang ada di depan. Mereka tidak terlihat seperti tentara biasa. Tapi kenapa mengebom penduduk desa yang tidak bersalah? Kita kembali ke beberapa bulan yang lalu. Februari tahun 2014. Kudeta Ukraina. Orang-orang di Eropa Timur meluncurkan demonstrasi besar-besaran menuju daerah timur di Luhansk. Dua daerah otonom Donetsk mendeklarasikan kemerdekaannya dan membentuk milisi bersenjata untuk berperang melawan pasukan pemerintah Kiev. Kementerian Pertahanan Ukraina memerintahkan untuk menerapkan pemberontakan di wilayah Eropa Timur. Kiev juga merekrut sejumlah besar tentara bayaran dan sukarelawan, mempekerjakan sukarelawan pelatihan instruktur militer profesional. Mereka sering membombardir desa Luhansk. Itu bertujuan untuk membuat penduduk panik. Akibatnya, pemerintah daerah menyerah. Gangster mengambil keuntungan dari pembunuhan dan perampokan. Ukraina Timur dalam kekacauan. Tembakan terus menerjang. Penduduk sudah tidak ingin hidup lagi. Telah terlibat dalam perang di Afghanistan. Melihat situasi ini, lebih baik meninggalkan Luhansk bersama keluarga. Pergi ke Rusia untuk menghindari perang. Tetangganya juga bersamanya. Tim datang ke sebuah desa. Semua orang turun dari mobil untuk beristirahat. Vlad berencana pergi ke rumah penduduk untuk mengambil air. Tapi dia terdiam menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Desa baru saja dijarah oleh perampok. Penduduk desa yang menyedihkan berada di mana-mana. Tiba-tiba ada tembakan di luar. Beberapa orang pergi untuk melihat. Dua gangster menemukan mereka dan segera menembaknya. Vlad melarikan diri dengan istri dan anak-anaknya, bersembunyi di ruang senjata. Untungnya, gangster gagal menemukannya. Seorang gadis kecil bersembunyi di gubuk. Orang tua dari gadis kecil itu seharusnya dibunuh. Tunggu gangster itu pergi jauh. Mereka bertiga segera membawa gadis itu pergi. Mereka menemukan sebuah mobil kecil di halaman dan ingin menghilangkan jejaknya. Sayangnya gangster menemukannya lagi. Lebih baik melarikan diri dengan cepat. Menjadi seorang pelarian. Akhirnya mereka berhasil lolos dari pengejaran. Beberapa orang berhasil pergi ke perbatasan Luhansk. Tapi dokumen tetap berada di mobil asli. Tidak dapat membuktikan identitasnya. Stasiun inspeksi milisi membawa mereka ke markas milisi. Komandan mengkonfirmasi identitas mereka melalui telepon. Dan memahami bahwa Vlad awalnya seorang veteran. Karena milisi tidak memiliki pengalaman, komandan mengundangnya untuk bergabung, memimpin milisi untuk membela Luhansk. Tapi Vlad masih menolak dengan sopan. Dia bilang dia sudah lelah dengan perang. Tidak mau berperang lagi. Komandan juga tidak memaksanya lagi. Perbatasan telah ditutup. Tidak ada yang bisa lewat. Komandan yang berbaik hati memberikan tempat tinggal bagi mereka. Membiarkan mereka tinggal bersama orang tua mereka. Hanya dengan menunggu perbatasan dibuka, mereka akan dibiarkan pergi.